Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Alzena Agam dari SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Di sini saya berbicara sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat dan tim penyelenggara LDBI yang telah mengizinkan saya untuk berbicara pada kesempatan hari ini. Dewan Juri yang terhormat, langsung saja mosi kita pada pagi hari ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah sangat setuju dan sepaham pada mosi kita pada pagi hari ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum saya menyampaikan argumen-argumen saya, izinkan saya menyampaikan definisi-definisi, yaitu definisi korupsi, indeks integritas sekolah, dan indeks kejujuran siswa. Setelah itu, saya juga akan menyampaikan kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan perguruan-perguruan tinggi dan dampak-dampak positif dari penggunaan indeks integritas siswa dan indeks integritas sekolah, Dewan Juri terhormat, dan indeks kejujuran siswa sebagai salah satu takaran dan ukuran penerimaan mahasiswa baru guna untuk mengurangi tindakan korupsi. Dewan Juri yang terhormat, langsung saja saya akan masuk ke definisi. Pertama, definisi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain. Dewan Juri yang terhormat, tindakan korupsi seperti ini adalah contoh tindakan ketidakjujuran, tindakan kecurangan di mana kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, di mana kita merugikan orang lain bahkan senegara untuk kepentingan diri kita sendiri atau beberapa orang lain. Hal ini merupakan hasil atau puncak dari ketidakjujuran seseorang yang berani mengorbankan orang lain, mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Bahkan masyarakat yang banyak sekali jumlahnya demi diri mereka sendiri. Itu adalah contoh kecurangan, kebohongan, dan keegoisan. Kedua, definisi indeks integritas sekolah, yaitu pengukuran kerja institut sekolah berbasis kejujuran dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi semakin jujur proses pembelajaran suatu sekolah, semakin siswa-siswa yang masuk ke sekolah itu, alumni atau yang sudah sekarang masuk, semakin jujur mereka dan melakukan proses pembelajaran mereka, maka semakin tinggi pula dan semakin dapat dipercaya pula institut pendidikan itu atau sekolah itu. Sementara itu ada indeks kejujuran siswa yang sedikit mirip, namun ada perbedaannya. Dewan Juri terhormat, yaitu pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi, di mana indeks integritas sekolah itu mengukur satu sekolah, keseluruhan satu sekolah, reputasi sekolah, indeks kejujuran siswa hanya mengukur satu siswa jujur apa tidaknya selama masa pembelajaran. Kebijakan Kemendikbud yang menjadikan ujian nasional sebagai instrumen untuk mengukur indeks integritas sekolah atau IIS menarik untuk dicermati. Menurut Mendikbud, kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai salah satu cara penanggulangan atau cara mengatasi dan mengurangi tingkat kecurangan, tingkat pencontekan saat ulangan ujian nasional yang biasanya sistematis. Hasil penilaian tersebut lalu akan dikirimkan kepada pemerintah daerah atau perguruan tinggi negeri sebagai bahan penilaian. Menemukan nilai kejujuran merupakan tantangan utama dalam bidang pendidikan. Inflasi nilai mencontek saat ujian nasional, bocornya soal dan jawaban, dan berbagai kecurangan lain merupakan tanda kegagalan lembaga pendidikan dalam menumbuhkan nilai-nilai kejujuran. Padahal kejujuran itu penting. Hal-hal yang dianggap kecil seperti menyontek lama-lama akan tumbuh sehingga menjadikan kecurangan yang sangat merugikan seperti korupsi. Praktek korupsi ini juga yang menggunakan pola suap, dan kasus suap ini sudah umum digunakan oleh koruptor-koruptor yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, suap jual beli nilai yang dilakukan oleh siswa-siswa.
Bayangkan saja, sekolah yang harusnya mengukur kemampuan siswa dibayar, guru-gurunya dibayar atau diberikan hadiah oleh siswa-siswa supaya nilainya yang tadinya jelek dan naik, supaya yang tadinya ia tidak lulus menjadi lulus. Kasus tersebut benar ada kasusnya ya, bukan buat-buat saja. Kasus tersebut sudah terjadi pada Oktober 2015 lalu di perguruan tinggi swasta Universitas Gunadarma. Terdapat mahasiswa yang gagal wisuda karena ditemukannya banyak nilai-nilai yang dibuat-buat, nilai-nilai yang disuap, yang nilainya asalnya harusnya tidak baik menjadi baik. Jadi 300 mahasiswa tidak wisuda. Bukannya sayang sekali dan benar-benar luar biasa Dewan Juri yang terhormat. Suap juga tidak terjadi hanya pada kasus jual beli nilai saja Dewan Juri yang terhormat, atau juga dalam pemilihan pejabat di perguruan tinggi seperti pemilihan rektor dan wakil rektor. Bisa dibayangkan, pemilihan rektor, wakil rektor, pemimpin yang harusnya menjadi contoh malah menggunakan suap menyuap. Benar-benar kecurangan dan ketidakjujuran ini mendarah daging Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, harus diadakan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa untuk menguji kejujuran siswa. Karena dampak-dampaknya itu, kalau menggunakan nilai rapot, bisa direkayasa oleh guru. Dan indeks-indeks ini memiliki data rekam alumni yang bisa menilai kredibilitas atau kejujuran suatu institusi sekolah. Oleh karena itu, tidak perlu takaran-takaran naik. Kita hanya harus mengutamakan untuk sekarang mengutamakan kejujuran terlebih dahulu Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, saya setuju bahwa seleksi penerima mahasiswa baru harus didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa.